Pemirsa akeh nyane kahanan anak kalit sane nganggen gijit nangyang rasa osah usanan kaon nyane. Utamanya ring sejeroning perkembangan kognitif tur sosial. Pemargi utama antuk nambakin wisanan kaon inucap ingi punika yayah rene mangdene dados tuladan nganggen gijit ring jero. Pendampingan oleh Yaya Rene kebuatan pisan, ring sejeroning nambakin kahanan nganggen gadget sani ageng. Sili tunggilnya nih antuk ngecenin imbe majeng anak alit. Ritat kala Yaya Rene jaging nguatesin anak alit ipun nganggen gadget, kepatutan Yaya Rene inucap sampun sadia nguatesin anggan nih pinih rin. Psikolog Ide Ayu Prahita Sudiawan ngulengan, Yaya Rene patut dados tuladan, turne lebang uger-uger sani becik, mawinan anak alit digeles pisan nulat pada laksana Yaya Rene nih. Tios ngarianin uger-uger sani tinas, patut pisan antuk ngutuang kahanan sani interaktif ring jero, pantaraning keluarga, jadwal khusus nenten ngangen gadget, side kaangen selapa margi, antuk ngerumah ketang keluarga turnes ngandelang teknologi. Nah, kalau misalkan gadget penggunaan yang tepat, mungkin di bawah usia 2 tahun kita bisa mengenalkan gadget dengan video call. Artinya wajah nenek yang di sana itu ternyata bisa dikopi loh. Di telepon gitu ya dengan melakukan video call. Untuk games dan lainnya kami tidak sarankan untuk usia 2 tahun. Nah, kemudian kalau untuk usia 3 boleh deh misalkan kita melakukan telepon panggilan seperti video call atau menonton sesuatu yang sampai selesai dengan pendampingan. Dengan catatan ketika kita menonton sesuaikan dengan bahasa ya. Jadi ketika usia 3 tahun yang kita kuatkan kan bahasa ibu, kalau kita tinggal di Indonesia berarti bahasanya Indonesia. Jadi gunakan video-video yang berbahasa dengan bahasa ibu. Kita dampingi sambil tanya, tadi gajahnya ngapain? Tadi rusanya ngapain? Apa yang dibilang sama kelinci? Nah, misalnya seperti itu ya dengan pendampingan. Nah, nanti ketika usia sekolah, boleh deh penggunaan gadget kita batasi sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Dengan catatan ada progres yang kita dapatkan ketika dia penggunaan gadget untuk usia sekolah. Tapi kalau di bawah usia sekolah, alangkah baiknya gadgetnya terjadwal ya. Jadi paling nggak maksimal itu 2 jam dalam satu hari, bukan 2 jam sekali main, tapi kita cicil ya setengah jam, 1 jam dalam satu hari, bukan dalam sekali main. Nah, kemudian kita ada pendampingan, dia punya insight terkait apa yang dia buka di gadget. Kalau bisa buka gadgetnya bareng-bareng sama orang tua. Untuk pengenalan sesuatu gitu ya, boleh buka YouTube, tapi mamahnya juga ada di situ. Oh, mau lihat zoo misalnya gitu ya, atau kebun binatang, mamahnya ada di situ. Oh, ini gajah, ini. Oh, ternyata gajah yang di YouTube itu berbeda loh, ternyata dengan gajah yang real. Nah, seperti itu kita diskusikan. Untuk penggunaan gadget itu saya rasa masih aman kok. Kalau untuk menghindari anak supaya tidak melakukan gadget berlebihan, orang tua pun harus membatasi diri dengan gadget. Jadi harus modeling kepada anak ya, misalnya kalau ada peraturan di rumah, oh jam makan itu tidak boleh pakai gadget. Oke, orang tua pun tidak menggunakan gadget, melakukan hal yang sama. Jadi ada peraturan yang konsisten di rumah sehingga anak pun mengikuti hal itu. Nah, kadang-kadang kan kita yang berdalih ya orang tua, gimana Inman kalau misalkan dia nggak mau makan, ya udah kita kasih gadget sehingga dia mau makan. Jadi anak tidak fokus pada makannya, tapi fokus pada gadgetnya sehingga makannya jadi lama, tidak fokus pada mengunyah. Akhirnya munculnya apa? Picky eater gitu ya, GTM dan segala macam. Jadi banyak gangguan sebenarnya yang berpusat pada gadget. Jadi selain membatasi kondisi anak, orang tua pun harus konsisten dalam perlakuannya kepada gadget tadi sendiri ya. Melarapan dados tuladan nganggen gadget, Yaya Rene talar nguantu anak alit antuk nguantuk serahinan ipun sane sehat, turun capang emosional sareng keluarga. Kanan punika yening raja kemargiang side mawasana becik, ring sejeroning tumbuh kembang anak. Bunga Widrayani, Bali TV.